Kita mau berbicara tentang hulunya dulu deh Pak, di Indonesia gitu. Bagaimana produksi kita sejauh ini, karena memang selain angka produksi kita yang belum bisa mencukupi keperluan global, tetapi kita juga masih impor Pak. Nah berarti kan masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor emas dalam negeri. Saya ingin dapat pandangan lebih luas dari Prof. Irwandi, silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kondisi pertambangan di Indonesia ini, itu kita mempunyai cadangan nomor 4 di dunia ya. Cukup lumayan dan ini dikelola oleh 112 IUP, tetapi yang mempunyai data itu hanya 80. Di samping itu ada peti sebanyak 1.221 lokasi di seluruh Indonesia, hampir di setiap provinsi. Dan ada 1,2 juta penambang emas di peti ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang efeknya dari konstelasi yang perusahaan resmi dengan peti ini efeknya sangat besar ya. Nah, jadi kita memproduksi emas kurang lebih tahun 2024 itu sudah 160 ton emas dari semua perusahaan emas yang ada di Indonesia. Dan ini akan menjadi suatu tonggak apabila produksi emas dari Freeport di Gresik dan di Aman di Nusa Tenggara Barat akan makin banyak. Dan kemudian kita akan menunggu juga dari Sumbawa Timur Mining yang mungkin cadangannya bisa lebih besar dari Freeport yang dikelola oleh Vale dan Antam ya. Nah, ini suatu konstelasi yang sangat bagus. Tetapi di satu pihak peti yang kita dengar ini produksinya juga kurang lebih bisa sampai 120 ton per tahun. Berarti Yang sama besarnya. besar sekali ya. Oke. Dan ini aset nasional yang tidak membayar pajak, tidak memberikan penerimaan negara kepada kita. Nah, jadi memang eh, permintaan emas semakin besar ya, produksi kita beranjak lebih besar lagi gitu ya. Dan kita nantinya akan mempunyai prospek yang sangat baik di sana. Namun, nah ini yang harus kita perhatikan. Industri kita diminta sebenarnya investasi di sektor hilir. Tadi kita sudah sebut bahwa tadi disebut oleh Pak Rizwan bahwa ada industri emas di hulu yang kemudian belum terintegrasi sampai ke hilir betul ya. Dan yang kedua, memperkuat efisiensi dan integrasi rantai pasok. Ya, ini juga menjadi penting. Yang ketiga, penerapan good corporate governance dan ESG, environmental social governance sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang dari perusahaan-perusahaan emas di Indonesia. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah dalam hal ini kita mengharapkan adanya satu konsistensi kebijakan hilirisasi emas. Ya, jangan berubah-ubah yang mendukung bagaimana penambangan sampai dengan hilirisasi sampai dengan industrialisasi itu bisa terlaksana. Yang kedua, misalnya biaya keluar jangan sebagai suatu kebijakan yang tetap, tapi kebijakan transisi yang akan nanti digabung dengan kebijakan-kebijakan lain yang terintegrasi. Misalnya ada insentif investasi, ada kepastian hukum, ada penguatan infrastruktur untuk di industri emas ya. Dan semua ini kita harapkan bisa berjalan dan rencana pemerintah mengantisipasi kebutuhan emas itu bisa terpenuhi. Saya berikan gambaran ya, jadi kebutuhan di Indonesia ini di dunia itu produksinya secara total 3.150 metrik ton ya. Kebutuhannya atau konsumsinya 4.700. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau pemerintah dan industri pertambangan emas berhasil mengembangkan industri ini secara berkelanjutan, ini merupakan sumber pendapatan dan juga sumber ketahanan nasional bagi Indonesia.
Saya mau tahu Pak pandangan, Prof. Irwandi, kenapa industri hilirisasi ini masih belum, sejalan sesuai dengan keinginannya? Apa sebenarnya kendalanya selain dari regulasi tadi yang masih belum pasti? Lalu saya juga ingin dapat pandangan dari Prof. Irwandi, kenapa BEA ini harus sifatnya tidak mengikat atau tidak pasti gitu, harusnya itu sifatnya transisi aja? Apa yang menyebabkan ini harusnya tidak bersifat fix gitu menurut Prof? Ya karena sebenarnya biaya keluar ini mempunyai efek ya, efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Kalau efek jangka pendek ini pasti akan mengurangi margin dari perusahaan ya, efek jangka pendeknya, dan kita berusaha bagaimana supaya industri ini ikut mendukung sebenarnya industri emas nasional. Tetapi efek jangka panjangnya yang harus kita pikirkan. Ya, jadi harus yang seperti yang saya sebut tadi, ke, jadi kebijakan itu tidak berdiri sendiri biar keluar, tetapi ada masalah kepastian hukum, ada masalah dukungan pemerintah kepada industri emas dan sebagainya. Ini harus terintegrasi. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri sebagai hanya dilihat dari penerima negara. Prof. Irwandi, setelah kita dengarkan dari pemerintah, dari BKPM, cara menarik investornya, lalu apa maksud di balik BEA ini, lalu bagaimana perusahaan-perusahaan ini menyikapi hal ini? Kalau Prof sendiri melihatnya, apakah ekosistem yang terjalin di Indonesia, baik dari bagaimana perusahaan berjalan, bagaimana ketersediaan produk, lalu bagaimana pemerintah maksud saya mengeluarkan kebijakan dan insentif, ini sudah baik semuanya Pak, ekosistem kita. Bagaimana Anda melihat ekosistem emas ini Pak? Kalau berbicara mengenai prospek emas itu tentunya masih menantang dan makin baik ya. Terutama kita punya cadangan yang nomor 4 di dunia, dan tentunya pemerintah tentunya harus memberikan dukungan dari segi kebijakan dan regulasi. Nah, namun demikian saya ingin naik dulu ke masalah makro, yaitu masalah bagaimana industri emas ini baik oleh industri maupun oleh negara mendukung ketahanan nasional sesuai dengan yang ada di tema pada hari ini. Diizinkan ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi pertama, untuk sebuah perekonomian yang terbuka seperti Indonesia, dengan tingkat ketergantungan impor dan ekspor yang tinggi, dan hutang luar negeri yang tidak kecil, tingkat cadangan instrumen pembayaran internasional sangatlah penting. Ya. Yang kedua, kita sangat terbiasa memonitor tingkat cadangan devisa kita yang didominasi oleh US dollar ya, sebagai indikator ketahanan energi. Yang ketiga, dengan laju dedolarisasi saat ini dan mulai pudarnya kepercayaan terhadap sistem finansial global berbasis US dollar, sehingga sebagai reserve currency ya, karena sistem tersebut nyata telah dijadikan senjata dalam sistem geopolitik. Yang keempat, laju pembelian emas, khususnya bullion, ya, bullion yang bisa diperdagangkan oleh hampir semua bank sentral di dunia kecuali Indonesia, ya, yang kita lihat di sini dipicu oleh hal-hal yang saya sebutkan di poin-poin sebelumnya. Jadi ini betul-betul lajunya tingkat pembelian oleh bank sentral itu luar biasa. Nah, kemudian kita mempunyai cadangan yang signifikan untuk menopang dari sisi aset neraca perekonomian nasional. Nah, kalaupun exploration campaign yang masif memerlukan waktu dan biaya yang panjang, ya, tapi kita bisa memulai dengan lebih cermat dalam mengelola dan menjaga produksi emas nasional. Ya, jadi kita kembali ke pertanyaan Ibu itu, bagaimana sebenarnya supaya kita ini kuat di dalam peremasan dunia. Ya, agar bisa terus berkelanjutan juga Pak, agar bisa ya, dan sustain, berkelanjutan. betul. Yang pertama, perbesar cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ya, yang pertama itu.
Yang kedua, kita harus melakukan reserve preservation terhadap cadangan kita. Maksudnya bahwa apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun BUMN yang tercatat secara resmi, itu juga harus mengembangkan reserve yang dikelola secara tidak resmi, yang sangat merugikan negara. Nah, kalau misalnya ini kita bisa satu padukan dan di dalam suatu sistem yang dirancang oleh pemerintah, katakanlah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, maka ini akan menaikkan secara berganda kekuatan emas Indonesia. Nah, yang kemudian inilah yang harus kita perhatikan secara serius, ya. Kedua, penerapan GMP dan good mining practice dan environmental social governance, ya, yang tentunya untuk menunjang masa depan industri emas di Indonesia. Dan kemudian ada dua catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kebijakan tentunya untuk menunjang produksi yang disebut tadi ya. Pertama, kebijakan pertambangan harus terintegrasi dengan geoeconomic dan foreign policy strategi. Ini paling penting. Karena pertambangan tidak lagi sekedar sektor ekonomi atau industri strategis, tapi telah berkembang menjadi instrumen geopolitical leverage. Nah, ini kita sudah lihat, yang punya satu leverage yang tinggi, itu dia akan memberikan satu manfaat kepada negara yang paling tinggi. Yang kedua, keunggulan suatu negara selain ditentukan oleh kepemilikan cadangan, ya, resource ownership, itu juga oleh kemampuan harus melalui kemampuan mengendalikan critical segment of the value chain. Ya, maksudnya di sini penguasaan teknologi, ya, pemrosesan, standar kualitas, logistik, akses pasar untuk masuk ke industrial market power. Nah, tidak mudah, ya. Saya sudah memberikan satu PowerPoint menunjukkan produksi dari setiap perusahaan emas di Indonesia. Apa yang terjadi? BUMN kita dalam hal ini Antam itu paling kecil produksinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan nasional emas yang lainnya. Nah, ini harus dipicu kembali. Dengan reserve preservation kita bisa menaikkan bagaimana fungsi dan kemajuan dari BUMN kita. Nah, bersama-sama dengan perusahaan swasta nasional. Dan ini yang menjadi poin-poin krusial yang harus kita perhatikan dari sekarang. Saya kira sementara itu untuk mendukung tadi pertanyaan bagaimana produksi kita dan sebagainya. Ya.